uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Taqallahul azim, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya banggakan, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Diberi anugerah terindah yaitu nikmat sehat serta nikmat kesempatan dan nikmat iman Islam. Mudah-mudahan nikmat Allah ini senantiasa bertambah, yaitu apabila kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka banyak-banyaklah bersyukur pada Allah. Dan ternyata tidak banyak orang yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Ya, sedikit sekali orang yang mau bersyukur pada Allah. Jadi kita berusaha menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah yang tiada bisa kita hitung. Ya, hari ini aja nikmatnya luar biasa. Nikmat bisa ketemu lagi ini. Ya, kalau tadi malam kita diambil nyawanya kan udah nggak ketemu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ahmad Hilmi Rais. Kan itu sudah berhenti nikmat di dunianya. Tinggal memanen nikmat di alam barzah dan sampai dengan di alam akhirat kelak. Maka inilah pentingnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Poma di poma, perbanyaklah bersyukur. Awak lemu ya bersyukur, awak kering ya bersyukur, sing penting ya sehat gitu ya. Biar kita tambah nikmat maka banyak bersyukur. Kemudian yang selanjutnya pada kesempatan ini saya ya sharing-sharing lah ya sekitar kita silaturahim. Sebenarnya saya kemarin ya, mungkin jadwalnya kemarin saya ke sana jam 11 kurang 10 apa ya, 4 kurang 5 dikit gitu ya, biar agak bisa ligasi karena saya habis dulu ada acara itu. Tapi mungkin Bu Sri belum lama sehingga yaudah mungkin besok aja gitu. Nah jam 12, sebelum jam 12 saya udah cabut ke Purwokerto ya. Sampai sini maghrib ya, motoran lumayan ya. Sekarang kalau naik mobil itu kerasa banget bensinnya. Kalau motor kan paling 30.000 nyampe ya, bolak-balik ya. Nah hari ini kita yang pertama ya berkaitan dengan sekolah kita, yang kedua berkaitan nanti dengan masa depan kita, yang ketiga mungkin berkaitan dengan persyarikatan ya. Jadi madrasah kita ini sekarang sudah mulai dikenal ya. Tadi saya baru ketemu orang di alun-alun, Pak sekolahnya pesat banget ya. Alhamdulillah begitu. Nah, atau dramben apa ora gitu. Urung gizi dayane arep membangun gitu. Jadi sekolah kita ini sudah, madrasah kita ini sudah dikenal ya. Tinggal kita menjaga, mempertahankan dan meningkatkan. Siapa? Ya kita semuanya ini bersama-sama menjaga pelayanannya, kualitasnya dan juga kuantitasnya. Banyak sekolah-sekolah yang udah puluhan tahun sampai dengan kelas 6 muridnya itu 150 gitu ya, bahkan ada yang 100 begitu. Kita baru kelas 5 tahun ini jalan, udah berapa Mas jumlahnya? Dengan yang kelas 5 170 lah ya,
kurang dikit. Ya, lumayan ini, luar biasa. Ini aset ya, makanya harus jaga ke depannya. Orang paling gampang itu melihat sekolah itu muridnya pira, ya gue. Jadi ini kan banyak faktor nanti yang akan menunjang ke arah situ sehingga bersama-sama. Ya, Mbak Titin, Ustazah Titin sering-sering ya sharing belajar ya kayak acara hari ini, acara kemarin, kemudian sharing besok acara di mana Solo ya, ya dan sebagainya. Jadi ini dalam rangka untuk apa? Untuk memacu cara berpikir kepalanya dulu dan tidak menutup kemungkinan besok kan kepalanya jenengan-jenengan itu. Kira-kira siapa ini yang ini nanti siapa kira-kira Mbak Titin esok gantinya Bu siapa Bu Eva, Mbak Eva apa Bu Zahro apa siapa gitu, apa Batrobi apa Hilmi gitu yang kira-kira. Yang penting ada peningkatan cara berpikir ya hilang ya misalnya. Jadi ini sangat penting. Jadi kemajuan ini berawal dari pikiran kita. Allah itu menurut persangkaan hambanya. Dan madrasah ini salah satu buktinya. Jadi tekad ya. Dulu saya memang pengen sekali di sini ada madrasah begitu. Pengen sekali ada madrasah. Pokoknya harus ada madrasah yang fokus atau spesialis di bidang Quran ya. Alhamdulillah bisa terwujud atas siapa? Atas pertolongan Allah, bukan atas saya. Siapa saya nggak bisa apa-apalah. Ya kemampuan finansial, kemampuan manajerial, kemampuan profesionalnya kan terbatas. Itu semuanya karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, izin Allah itu diperoleh ketika kita ini mengetuk pintu langit gitu ya. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi Allah itu akan memberikan sesuatu ketika kita juga memenuhi panggilan Allah. Ya dalam semua hal lah ya. Dalam Quran itu intan surullah yan surukum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Dan menolong agama Allah itu kan luas ya, luas maknanya. Jadi entengan begitulah. Mari kita entengan dalam hal kebaikan. Orang diundang nek sing pengen kudune barang apik ya mangkat apa mending diundang. Itu entengan begitu. Kita ndak usah berat-berat. Karena kalau kita berat ya Allah ya dipanggil adzan berat ya. Kemudian dipanggil untuk dalam hal kebaikan mengko-mengko nanti ya Allah juga akan menanti mengko-mengkokna gitu ya. Jadi kita mari menatap masa depan ini yang tadi kita sudah ikut upacara. Mari kita sekarang udah ganti tahun walaupun bukan tahun Islam, bukan tahun Hijriah, tapi yang menjadi penanggalan resmi kita di Indonesia pakai ini sih. Semangat baru ya. Semangat baru ini bajunya baru-baru ini semuanya. Itu masih ada bahannya di tempat saya, Ustaz Titin itu yang putih mau dipakai ya. Ini yang saya ini nih, tapi ini double lebih ya, itu di bawah lah ya dipakai. Nggak apa-apa tipis di double ya hil, double ireng ya kena jerone malah apik. Masih ada itu, lupa apa itu. Ya dikasihnya itu sih, monggo nanti dimanfaatkan. Sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu yang saya bacakan tadi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan hendaklah kamu melihat apa yang telah engkau lakukan untuk hari esok. Nah. Jadi apa yang kita lakukan kemarin, apa yang kita lakukan hari ini, itu kan cermin di masa yang akan datang. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18 ini. Jadi ini kita mari bersemangat kembali, menghidupkan kembali agama Allah melalui ya kita, karena di dunia pendidikan ya di dunia pendidikan yang sejauh yang kita bisa ini. Maka dari itu saya sangat berharap ini teman-teman guru, ustadz-ustadzah semuanya, mari kita menjadi teamwork, super tim yang hebat, yang luar biasa. Ya, Ustadz Titin pasti punya kelemahan, tapi kelemahannya nanti akan ditutupi oleh teman-teman. Kurangannya, Ustadz Adam dia punya kelebihan hebat, tapi juga punya kelemahan. Kelemahannya ditutupi oleh Hilmi. Adam nyupir urung bisa, tapi Hilmi bisa. Ya, itu diantaranya kan contoh kecil gitu, yang kadang-kadang kita seolah-olah tidak penting, tapi ketika kita butuh itu menjadi sangat penting. Ya. Jadi semuanya ini penting ya, tidak ada yang tidak. Guru, ustadzah tahfidz itu penting, guru kelasnya juga penting, penjaganya penting, kebersihan penting, supirnya penting ya. Nah, semuanya penting. Jadi ini saya harapkan mari kita perkuat tim kita ya, soliditas kita. Jangan ada istilahnya pengelompokan ya. Saya berpesan jangan ada kelompok-kelompok. Kayak kelompoknya Eva, kayak kelompoknya Hilmi, kayak kelompoknya siapa Nisa misalnya. Itu jangan. Ya kita satu. Nah, satu tim. Kalaupun mungkin ada pembagian tugas, yaitu karena tuntutan profesi atau tuntutan keadaan. Jadi ini harapan. Saya insya Allah kalau dikabari diundang ya saya insya Allah selalu hadir. Kalau tidak ada ini ya kabari aja insya Allah ya. Insya Allah selalu. Karena memang saya lagi mengurangi beban-beban pikiran yang berat-berat gitu ya. Dengan tangan yang baik lah gitu ya saya. Ya yang berat-berat gitu, maka saya merelakan silakan MI ini dikembangkan ya. Ustadz Titin yang memandu, yang lain silakan mensupport Mbak Titin. Saya Tuturi Handayani dengan sepenuh yang saya bisa, saya tetap akan mengawal MI ini sampai kapanpun ya, sebisa yang saya dapat selama saya masih bisa insya Allah. Karena memang sudah tekad saya untuk bersama-sama memajukan pendidikan kita, apalagi MI ini yang menjadi kebanggaan. Kemudian yang berikutnya ini ciri khasnya, mari kita pertahankan, kita jaga, ya kita tingkatkan. Apa itu tahfidz ini? Karena orang tua ini kan menyekolahkan di sini karena tahfidznya. Ya kita belajar terus belajar ya, mungkin lewat sharing-sharing dengan sesama guru tahfidz ya. Kemudian di media-media online juga ada pelatihan-pelatihan tahfidz, kita ikut bagaimana misalnya metode menghafal yang cepat, bagaimana supaya hafalan itu bisa bertahan dan seterusnya. Ini kan salah satu brandingnya. Kalau ini brandingnya sampai nanti istilahnya melemah atau berkurang, dan nanti orang tua kehilangan alasan untuk menyekolahkan anaknya di madrasah kita. Buat apa? Ada mahal-mahal madrasah jauh lagi begitu. Toh di sekolah saya sekarang banyak. Sudah ada sholat duha, sudah ada di sekolah-sekolah negeri sekarang. Pembiasaan sholat duhur sudah ada sekarang di sekolah-sekolah negeri. Nah yang belum bisa ini tahfidz nggak bisa karena memang gurunya terbatas. Ya paling sekedar hafalan surat-surat pendek, surat Al-Ikhlas, surat Al-Kautsar dan sebagainya. Tapi yang sampai banyak itu kan jarang. Dan ini insya Allah dimiliki oleh kita. Nah ini dijaga.
Ya, dijaga ya Mbak Titin, ini yang satu ini karena ini branding utama kita dan judul sekolahnya madrasahnya dari awal juga memang begitu. Mempertahankan itu lebih berat daripada membuat. Gawe kuwi gampang. Jadi saya itu hanya gampang sekali nggawe sekolahan aku gak bisa, aku sikar nggawe maning gak kena. Tapi merawatnya itu yang susah. Saya pernah di Majidang punya gagasan untuk membuat sekolah yang tidak berbayar gitu, protes oleh teman-teman. Sekolah sing ora bayar babar pisan. Dari mana? Iya kok kan ini. Untuk memadai orang-orang karena sekolah-sekolah kita yang di kota ini kan sekolah mahal semua. Siki sekolah sing ora bayar. Kok mbasane malah pengaruh mari sekolah sing bayare larang malah dadi pada mari ngono. Nah kan ora dadi. Jadi membuat itu gampang. Merawat itu yang susah. Tukuke gampang, rumahnya sing angel. Tuku motor, tuku mobil gampang. Bayar pajeke, bensine, onderdilne, operasionale kuwi sing abot. Membuat sekolah apa sajalah, membuat itu lebih mudah. Gawe mejanya gampang lah kayak. Nah, merawatnya itu yang maka saya titip supaya dirawat dengan sebaik-baiknya. Ya saling bekerja sama. Ana sing kotor ya diresiki, ana sing belara-belara ya dirapikan dan seterusnya. Jangan saling acuh tapi saling peduli. Ya. Kira-kira nang di halaman ada paku ya diambil aja langsung. Ditaruh di tempat sampah atau di dan itu ibadah itu. Sampai Nabi itu kan menyampaikan diantara cabang iman itu kan membuang duri yang ada di jalan itu luar biasa. Nah ini. Kemudian yang kedua, ini saya menyampaikan kepada teman-teman, karakter anak kita perkuat lagi, ya, karakter anak, akhlak anak, moralitas anak kita perkuat kembali. Sudah bagus. Tinggal nanti pembiasaannya, pembiasaan mengucapkan salam, pembiasaan 5S itu bagus, senyum, salam, salaman, sapa, sopan, santun dan seterusnya SS yang lain. Nah itu silakan dibiasa. Nanti ada mungkin sewaktu-waktu pelatihan cara tersenyum yang baik ya. Bagi anak-anak mungkin, bagi gurunya juga. Kemudian memantau. Dulu saya pernah menyampaikan, saya pernah ditanya, ada orang ke situ nanya, yang saya jawabannya ya belum bisa memenuhi harapan. Pak di sini apa sekolahnya 24 jam begitu? Takonnya begitu, asli itu. Maksudnya gimana? Saya udah paham tapi ada kadang takon kan ya. Ya anaknya dipantau gitu. Sholat malam apa tidak, subuhannya apa tidak begitu. Ya kalau kita harapannya nanti ke situ tapi sekarang belum. Maka ini bagus sekali nanti. Coba ya silakan guru kelas dan guru tahfidz inisiatif coba ya. Memantau terutama anak-anak yang mungkin perlu perhatian khusus kan ada. Di WA saja Bu, anak pun sholat dereng gitu kan senang sekali orang tua. Tahajud mboten wong dalu kan gitu misalnya. Itu luar biasa. Ya, jadi ini kan pelayanan. Ketika liburan, ketika apa, hanya ada komunikasi. Jadi judulnya nanti coba dikembangkan ininya sekolah 24 jam. Artinya dipantau, orang kudu terus ya kita memantau secara keseluruhan. Kalau mungkin ada buku kendali itu bagus. Kelemahannya kadang-kadang kurang ini. Yang penting ini gurunya proaktif. Ustadzahnya proaktif sehingga anak-anak terpantau. Terpantau dengan baik ketika tidak di rumah, ketika tidak di sekolah.
Hingga anak itu kan takut kalau dia mendapat teguran dari guru kan, dari ustadz-ustadz itu kan takut. Kalau tegur orang tua kadang-kadang udah biasa sih ya. Tapi kalau gurunya, ustadz-ustadznya ini sangat diperhatikan. Jadi ustadz-ustadzah di mata anak itu seperti fatwa. Seperti fatwa ulama besar yang sangat didengarkan oleh anak. Kecuali mungkin pengecualian anak-anak tertentu yang kadang-kadang masa bodohnya tinggi gitu kan ada. Gitu. Tapi secara umum itu ini sangat didengarkan. Jadi kemana itu sering dikutip kata ustazah kan begitu. Kata ustadz, nah, gitu. Sehingga ini mari kita tanamkan dengan sebaik-baiknya. Besok kalau ada yang tanya, Bu, Ustazah, di sini sudah 24 jam. Sampun Bu, alhamdulillah. Anak terpantau. Niki sing rajin sholat, duha, lagi liburan. Niki sing boten. Niki sing sama sekali babar belas. Dan itu nanti dikasih reward di akhir tahun. Anak yang paling rajin puasa, anak paling rajin sholat tahajud, ya. Anak paling apa lagi? Kalau anak yang males itu jangan lomba males ya. Anak paling sabar gitu ya. Atau apalah. Nah itu dikasih reward silahkan. Kreativitas dari guru karena sekarang mungkin ranking kan tidak begitu menonjol sekarang, apalagi kurikulum Merdeka. Kemarin pakai Merdeka apa pakai Kurtilas sih? Masih Kurtilas ya. Ya, mungkin besok ya. Karena sekarang baru pilot proyek ya. Pilot proyek untuk kurikulum Merdeka. Nanti sambil belajar sambil jalan. Ya, gampang lah nanti itu. Nah, kurikulum Merdeka itu nanti itu seperti paket A, paket B, paket C. Paket A misalnya kelas 1, 2, kelas 3, 4, kelas 5, 6 begitu. Nah, sebenarnya kita sudah menerapkan kurikulum yang memang berbasis Merdeka. Gitu. Nah, ini harapan saya sehingga memang ini seperti. Jadi kalau bisa nanti semakin ke sana semakin meningkat jumlah siswanya dan semakin pula meningkat insya Allah jumlah rezeki atau honor yang diberikan kepada teman-teman di samping nanti dari yakinlah bahwa panjenengan bayarannya itu sama dengan saya dengan Pak Saiful nanti. Cuma yang diterima yang beda. Jadi intinya ya kita ini sama di hadapan Allah kita kan sama mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan perbuatan kita. Ya mungkin jangan nerimanya belum banyak, anaknya sehat, bojone sehat, wong tuanya sehat, itu kan rezeki yang luar biasa. Maka kita jangan pernah ragu-ragu dalam berjuang. Ini hal yang berkaitan dengan madrasah kita, sekolah kita ya. Nah yang berikutnya ini berkaitan dengan ya sedikit tentang Muhammadiyahan ini. Jadi karena sekolah kita ini sekolah Muhammadiyah ya idealnya kita ini aktif di Muhammadiyah. Ya mengikuti kegiatan Muhammadiyah. Jangan sampai kita ini absen. Ya absen ya sekali, 2 kali. Kalau di rapot itu kan maksimal 3 ya. Jangan sampai di rapot itu ada tidak masuk misalnya 10 kali. Wah, ini. Walaupun dalam kenyataannya mungkin begitu, tapi di rapot itu jangan sampai. Bisa Mbak kena semua? Ya. Jadi idealnya begitu. Minta tolong Mbak, dipoto juga Mbak.
Mau dipoto hadap sana kamera. Nah, gitu Mbak. Kenapa? Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jadi Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang keagamaan yang ini menjadi pilihan bagi kita. Ya. Muhammadiyah bukan semata-mata itu hanya organisasi seperti profesi-profesi, bukan. Tapi juga yang punya paham keagamaan. Jadi Muhammadiyah ini punya paham keagamaan yang ada yang berbeda dengan yang lain. Nah, nanti kita pada anak-anak juga disesuaikan ini ya, walaupun mungkin dari buku-buku apa itu kan mungkin ada yang beda ya, karena itu kurikulum Kemenak ya kita ikuti, tapi juga kita memberikan yang dari Muhammadiyah, yang dari Tarjih. Dan saya sangat berharap ke depannya ini teman-teman tetap aktif ya di kegiatan Muhammadiyah, terutama pengajian atau pengkaderan atau kegiatan-kegiatan yang lain. Karena ngoprak-ngoprak kan izin janane ngoprak-ngoprak jane lah ya. Dari pimpinan itu kan lah wis diomongi, kon tanda tangan, kon ngapa maning jajal. Ya. Itu kalau misalnya di tempat-tempat lain itu banyak yang dipotong gajinya itu. Kemarin teman saya itu ada di Jogja, kalau nggak berangkat itu dipotong 25.000. Nggak berangkat 2 kali dipotong lagi. Kalau misalnya 10 berarti dipotong berapa? 250.000 misalnya. Ya kita nggak pakai. Saya menyerahkan sebenarnya mewajibkan kesadaran masing-masing untuk bisa mengikuti kegiatan di Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, macam-macam bentuknya. Dan itu tinggal disesuaikan dengan waktu ya, nggak bisa yang malam ya, yang pagi atau misalnya yang malam sekali-kali kan bisa lah. Masa nggak bisa terus-terusan. Kita ada acara apa di alun-alun Majenang juga menyempatkan diri, ada acara apa juga kita LB begitu kan, ya tergantung niatan kita. Maka saya sangat berharap saya tidak ingin memarahi, ngomai itu saya enggak. Maka yang disanksi-sanksi itu saya nggak mau mendatangi itu. Yang datangi malah Pak Suhaji nanti. Pak Suhaji akan keliling. Kalau saya bagian ngajak-ngajak. Nah, yang khas di Muhammadiyah itu antara lain Muhammadiyah itu karena satu gerakan Islam, ya. Gerakan Islam artinya gerakan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semua produk-produk di Muhammadiyah itu didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada produk Muhammadiyah itu yang tidak punya dasar, apalagi di dalam produk hukum yang oleh Majelis Tarjih itu. Nah, pendapat-pendapat ulama itu bagaimana? Pendapat ulama itu adalah sebagai keterangan penjelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu diambil yang terkuat. Maka inilah pentingnya belajar paham keagamaan di Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah meyakini itu yang benar ini. Ya. Di dalam produk-produk hukumnya. Karena fikih itu pasti ada perbedaan saudara sekalian. Ya, coba dalam sholat saja. Mulai takbiratul ihram itu sudah ada beda. Ada yang lurus dengan telinga, ada yang dengan pundak, ada yang sampai sini.
Itu baru takbir. Terus takbir ini udah mulai beda. Kalau takbirnya nggak beda ya, Allahu Akbar sama. Tapi ketika sudah bersedekap, ya Allahumma bangit apa kabiro ya. Allahumma bangit baina wa baina khotoyaya kabiro alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa gimana? Nah, oleh Muhammad itu dikaji, dipelajari. Nah, di antara dua ini yang oleh Muhammad dianggap yang paling kuat ini yang Allahumma bangit. Nah, maka ini yang dipakai. Yang kabiro ini tidak disalahkan oleh Muhammadiyah. Tapi karena kita ini sudah berkeyakinan akan mendasarkan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah. Kalau dulu As-Sunnah As-Sohihah, sekarang As-Sunnah Al-Makbulah, maka ini yang dipakai. Kalau ada ulama Muhammadiyah, kalau kiai Muhammadiyah berdasarkan penelitian hadisnya dianggap yang kuat itu adalah yang kabiro, tarjih juga tidak menyalahkan karena dia punya kemampuan untuk istimbat hukum. Tapi bagi kita yang tidak punya kemampuan, maka kita ittiba. Nah, gitu. Muhammadiyah tidak menyalahkan, bahkan nanti di produk hukumnya itu bisa direvisi. Dulu pernah merevisi, contohnya apa? Gambar itu dulu menurut Muhammadiyah haram. Nggak boleh masang gambar yang bernyawa. Jadi fotonya Hilmi dipasang itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dalam hal ini waktu itu dulu foto Kiai Ahmad Dahlan tidak boleh dipasang. Dengan pertimbangan satu, takut dikultuskan. Dua, banyak hadis-hadis yang memerintahkan demikian. Yang berikutnya alasan-alasan. Setelah kesini dikaji kembali, ditelaah kembali oleh para ulama, para ahli, akhirnya diperbolehkan memasang gambar. Kan sekarang banyak gambar Ahmad Dahlan udah banyak, dulu nggak ada, nggak boleh. Nah, termasuk foto-foto, gambar dan lain sebagainya. Majelis tadi memutuskan boleh masang gambar, boleh masang foto di jasa dan sebagainya. Nah, kalau dulu pernah tidak memperbolehkan. Ini kan berubah karena sesuai dengan perkembangan zaman. Dan produk-produk hukum yang lain juga demikian. Dan kita ini banyak yang belum tahu. Saya sendiri yang sudah ibaratnya dari kecil Muhammad itu banyak produk Muhammadiyah yang banyak belum tahu. Apalagi kalau kita tidak pernah baca. Orang tua melu pengajian yang ngalor ngidul, nah, tidak tahu. Saya tidak menyalahkan karena dia memang tidak tahu dan tidak mau tahu. Orang goleti, nah ini kan akhirnya dibaca yang lain. Produk yang lain kan banyak. Produk dari NU, produk dari Persis, produk dari teman-teman PKS, Pergerakan, Al-Irsyad, MTA yang terakhir, Salafi. Nah, ini kan banyak sekali. Nah, kita di Muhammadiyah punya sendiri. Nah, maka kita pentingnya untuk terus belajar. Terus kita ini ya taklim baik yang langsung maupun tidak langsung maupun yang kita ini membaca sendiri. Nah, dulu saya banyak membaca buku, kan baca buku, nyelang, pinjam atau ke toko buku biasanya. Ke toko buku saya dulu karena nggak punya uang ya nggak belilah, buka-buka judulnya itu ya. Oh iya, saya hobi dulu termasuk dolan. Kalau di Jogja kan di shopping center itu ya, mungkin yang pernah ke Jogja tahu buku itu banyak buka. Paling nanti kalau pas punya uang beli. Ke toko majalah juga saya tuh buka-buka saja. Tapi saya cuma nyatet alamatnya tok. Karena saya mau nulis, mau saya kirim nanti. Nah, maka saya berharap teman-teman ini ya kita banyak-banyak membaca, ya, banyak membaca buku-buku terutama atau karya-karya, dan nanti syukur menjadi ya ahli lah kita ini, menjadi ahli di bidang. Yang belajar Quran ya banyak membaca tentang Quran, metodologi Quran, ya tentang makhorijul huruf, tentang tajwid dan sebagainya. Banyak sharing-sharing tentang itu, diperdalam terus-terus sampai merasa percaya diri. Saya alhamdulillah mulai bisa memahami. Yang guru kelas juga begitu, banyak membaca tentang metode didaktik, metodik, profesionalisme, banyak-banyak membaca, sharing-sharing dengan ahlinya sambil dipraktekkan di kelas.
bagaimana menguasai kelas, bagaimana anak supaya ceria. Nah ini kan kita perlu metodologi, kita tidak hanya nyato, silakan ditulis anak-anak begitu. Kalau jagong nunggu rampung sudah gitu. Sekarang mengerjakan tugas ya gitu. Nah, ini kan metode baik kita. Kalau kita sekarang udah milenial gitu. Udah beda sekarang. Sehingga ini perlu sharing-sharing teman-teman. Mungkin kemarin dan sebagainya sudah ya kita tingkatkan kembali supaya terus meningkat. Saya harapkan nanti saya butuh kepala sekolah, saya tinggal ngambil comot situ dari sini. Sisi gurunya dari kepala sekolah ya, saya titin. Ini monggo Pak, tapi kalau nyun gantine, sok jiot misalnya. Misalnya besok ini siapa? Ini kepala nanti nggak ada kita kader kepala sekolah ini yang hebat-hebat malah di sini ngumpul kabeh. Ayo, ya kepala SDM misalnya salpu bingung aku orang golet. Apa ya adanya itu ya semuanya mungkin bisa kalau coba, tapi kan kita menginginkan sesuatu yang bagus, yang ideal gitu. Nah maka kita banyak belajar dari sini, belajar kepala SMP ya, kepala dan sebagainya misal. Jadi itu harapan dari yang berikutnya dalam bermuamalah ini ya kita muamalah itu sudah menjamin dalam penjelasan mukadimahnya itu menghantarkan sampai ke pintu Jannatun Naim. Muhammadiyah berani itu. Yang penting kan mengikuti kaidah pedoman dan sebagainya. Luar biasa. Contohnya Muhammadiyah yang beda dengan yang lain apa? Berusaha menjalankan tauhid secara murni. Nah, itu jarang dimiliki oleh yang lain. Muhammadiyah itu tauhidnya murni asli, tidak ada embel-embelnya itu. Kemarin disampaikan oleh Abdul Mukti kemarin. Waktu hari Jumat itu menjelang Jumatan, saya nyimak pengajiannya Abdul Mukti di UMS tentang Islam berkemajuan. Itu kuliah tapi di online kan. Jadi ini tauhidnya murni. Karena Muhammadiyah langkah sing jarane dukun. Apa tumon kan dukun nanti kan Muhammadiyah di dukun ora ana. Muhammadiyah maring ngene dukun be ora ana. Percaya dukun ge ora. Nah, ini salah satunya. Maksudnya dukun-dukun yang itu ya bukan dukun bayi mah ya esil ya. Dukun bayi. Mungkin sekarang udah jarang ya Mbak ya. Kalau dulu banyak. Saya termasuk hasil dukun bayi. Ini lembut jenenge Pondian dulu itu. Wong sedesa Pondian gue babarannya karo ini lembut kan. Nah, artinya itu salah satunya. Kembali. Jadi memurnikan tauhid yang murni. Nah, STKB ya? Pesennya? Ya, minta jeruk anget ya Mas, ada. Tenggorokannya mantan lagi kena gitu kok. Tauhid yang murni. Nah, akhirnya foto mulai apik ya bisa kayak. Ini sih kosong. Memurnikan tauhid. Maka Muhammadiyah dulu awal-awal gerakannya dulu namanya membasmi TBC ya. Tadi apa itu? TBC itu tahayul, bid'ah, khurafat. Mugane Muhammadiyah nang ndi kuwe wargane setitik anu ora disenengi. Titik-titik bid'ah, titik-titik tahayul. Hilmi arep mangkat sekolah ketiban cecek. Orang tidak mangkat. Nah itu kepercayaan semacam ini yang oleh Muhammadiyah dibasmi. Lah apa urusannya? Tiban cecek ndak ada orang mangkat, utawane Hilmi wis tekan ngarepan ana glewet dulu. Ora sida mangkat sih jarek pertanda
sial. Nah, nih saya pakai saya nanti. Nah, itu salah satu contoh. Anak tempat angker. Makanya kejedot apa? Tahayul. Kepercayaan yang aneh-aneh itu kita nggak ada. Dan itu dimiliki oleh yang lain. Yang namanya keramat, yang namanya apa, nggak ada. Angker nggak ada, biasa saja. Jadi ini salah satu misinya. Maka di Muhammadiyah itu ada apa ya? Kesetaraan ya, kita sama. Nggak ada perbedaan kasta, kelas, ono habib, nggak ada di Muhammadiyah. Apa itu? Sangat menghormati tabaruk, apa istilahnya, ngalap berkah itu enggak ada. Ya kita paling mohon doa, mohon doanya. Ini Ustaz Adam, mohon doanya, saya mau ujian, kayak gitu. Itu luar biasa dampaknya, dan sekarang orang sudah mulai mengikuti. Nah, di kematian dulu panjenengan masih ingat, mungkin zaman cilik nek layat pon madang segane setitik anak jangan mine karo tempe. Nah, itu le Muhammadiyah sedikit demi sedikit. Yang demikian itu tidak sesuai. Makan-makan di tempat kematian itu ya kurang etis. Pesta menari-nari di atas. Kecuali bawa sendiri itu. Makanya ya. Jadi nek layat apike kowe nggawa wedang dewek. Ini salah satu contoh. Dulu yang namanya zakat itu maring kiyaine kabeh. Mungkin sekarang masih. Ya nek kiyaine fakir, miskin atau apa. Nek kiyaine sugih, pajerone loro. Ayo warep zakat ngendi ngene kiyaine gitu. Muhammadiyah. Muhammadiyah dibentuk amil. Ya dikumpulkan baru ditasarukan. Ini perubahan luar biasa sekarang sudah diikuti oleh semuanya. Bahkan yang lagi ramai itu ya kemarin, Basnas ya. Sekarang sudah. Dulu orang sholat itu menghadap kulon, yang penting kulon. Muhammadiyah mempelopori menghadap ke arah kiblat. Geser. Oh perang iwe. Loh masuk kiblatnya pindah kan begitu. Kiblat pindah, diluruskan. Nah, ini dulu yang mempelopori Muhammadiyah. Sekolah, madrasah pada celanaan Muhammadiyah dulu. Dikafir-kafirkan, Mas. Kayak pada bae wong kafir nganggone celana. Dulu kan pakainya sarung. Iya, celana. Ini kan pelopor sekolah modern. Maka ini diantaranya lah banyak hal ya. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit tentang Muhammadiyah ya, supaya kita ini nanti ya kedepannya kan ini yang menjadi gantinya ini Mas Adam, Mas Rofi dan teman-teman. Lama-lama ini kan Pak Saiful ngapa kan udah sepuh dan sebagainya. Walaupun berjuang tidak ada pensiunnya, tapi kan perannya sudah beda. Semangat, teman-teman, semangat. Nanti kalau ada peluang apa-apa ke depannya kita ikut. Peluang apa ikut belum? Jadi saya sangat berharap ini teman-teman ya mengikuti aktif. Ini salah satu contohnya kenapa kita bermuhammadiyah, karena Muhammadiyah gerakan Islam yang mendasarkan diri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yakinlah kita, mulai jangan ragu-ragu. Saya misalnya saya ngajari kepada anak-anak itu kan karena kulturnya di sana beda ya. Tetap saya dalam keyakinan saya juga masih ajak. Jadi kalau kita telusuri
kita beragama di Muhammadiyah ini sebenarnya lebih simpel, lebih mudah, lebih apa ya, lebih keren sebenarnya. Iya. Dan ini nanti akan diikuti oleh kedepannya ini akan diikuti. Ketika habis sholat kita tidak ada zikir bersama, doa bersama. Sekarang banyak orang mengikuti sudah. Trennya orang udah, ya, udah banyak mengikuti. Bahkan di daerah Boyolali itu, panjenengan kalau pernah Boyolali itu, orang NU itu kalau tarawih 11. Jarang orang NU yang tarawihnya 23 jarang. Di daerah Boyolali saya dapat cerita dari Pak Yusuf ketua KKG karena dia istrinya orang sana, orang tuanya sekitar situ itu salah satu. Dan kesini-sini tren-trennya juga karena Muhammadiyah sudah banyak diikuti, sudah banyak yang meniru, akhirnya Muhammadiyah kan menjadi tidak asing lagi, tidak aneh lagi. Nah kita ini yang di Amal Usaha Muhammadiyah berusahalah untuk terus belajar tentang Muhammadiyahan, keislaman, dan hal-hal yang berkaitan dengan saya juga terus belajar, saya hampir tiap malam saya itu mendengarkan tausiah dari siapa saja, hampir tiap malam ketika sambil tiduran gitu ya, kadang Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, Anwar Zahid kadang-kadang ya, atau apa nanti terakhir mungkin Murotal. Kalau saya Murotal senangnya Abu Samah ya. Nggak tahu di telinga saya kok enak sekali itu Abu Samah. Kalau Mas Adam sudah ada rekamannya mungkin Mas Adam baik ya. Mas Adam nanti ditugasi itu berarti suruh bikin rekaman audio baik bisa HP Pak. Dulu pernah kita tugasi tapi belum tuntas. Ya itu silakan. Jadi nanti ini jadi branding itu ya. Yang lain juga guru-gurunya kalau bisa aktif di medsos. Ini sebagai terakhir harapan saya aktif kita di dunia maya begitu. Ya. YouTube dihidupkan lagi itu. Siapa yang lincah siapa ini pada lincah kabeh gitu. Kalau saya udah nggak nyampe, saya ngisi itu yang di kurikulum Merdeka Jadi itu ada 15 topik, yang tiap topik itu isinya ada 10, ada yang 50. Yang bisa ya teman-teman ini, yang sekali pegang HP bisa langsung seret. Kalau saya kan generasi milenial ini. Ya sambil diminum itu silakan ya. Kita sharing. Silakan diaktifin itu Facebooknya, karena orang tua masih pakai Facebook, anak muda nggak ada yang pakai Facebook saya tahu. Makanya Instagram, Telegram, mungkin Twitter ya. Tapi Facebook masih orang tua loh, yang usia-usia agak tua ini. Malah Facebook seperti menyatu. Atau ya Nil. Jadilah guru yang membanggakan ya. Jangan guru yang membingungkan nah, apa malah memalukan, jangan sampai ya dibanggakan. Guru saya, ustadz saya keren gitu kan. Penampilannya dulu keren, cara bicaranya keren, penyampaiannya keren, kepada orang tua wali murid keren. Jaga ini. Dan yang bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini PPDB mari. Ya, PPDB walaupun ini adalah mestinya jauh-jauh hari sebelum itu, tapi kita harus, ini progresnya harus ditingkatkan di semester 2 ini. Ya.
Ini jumlahnya berapa Mas guru karyawan? Semua ya? 20 ya? Kalau satu orang bisa nyari 10, maka dia 200 pokok uang. Rasa kakek mudun bae rasa 10. 5 bisa kakek ya 100 kakeknya sih. Kakek kok anu apa? Ya 2. Loro berarti wis 40. 40 kayak bingung ruang kelas ya. Iya Pak, gimana kapan? Hilmi karo golet hil ora apa-apa. Yo kok tak jujur nang aku. Lah kan ya disambangi boleh. Syukur nanti kedepannya ini adalah bisa menolak murid. Nyun sewu Pak niki bulan Desember pun tutup. Pun boten nonton gene. Kalau bisa kedepannya coba. Ini kalau pelayanan bagus kita insya Allah bisa. Desember wis tutup untuk tahun ini tahun besok. Insya Allah kita bisa. Coba dipelopori ya. Tadi Majenang belum ada yang Desember tutup itu belum ada. Singaknya malah Desember nembe arep buka. Sekolah-sekolah itu sudah banyak sekarang. Kemarin saya cerita waktu saya di SMA itu, waktu pas ada pembukaan daurah ya, saya kan ke SMA. Di Purwokerto itu sudah banyak yang bulan Desember itu tutup. Contohnya apa? Al-Irsyad. Al-Irsyad. Jadi saya sangat berharap nanti silakan ini menurut secara tim kita melalui regulasi yang ada ya, pembagian tugas nanti ke TK-TK, ke PAUD dan sebagainya. Tapi secara individual silakan berkreativitas. Ya. Silakan berkreativitas. Untuk apa? Untuk mencari murid, mencari simpati murid. Nah, punya tetangga usia SD atau usia MI didatangi silaturahmi, kemudian diajak. Nah, nanti yang lain juga demikian itu semuanya saja. Nanti peningkatan yang lain, pelayanan dan sebagainya. Nah, ini PR yang berarti ini memang ruang kelas ini. Kita udah matur ke Pak Demong, nanti mudah-mudahan bulan-bulan ya maksimal Maret, berarti April, Mei, Juni kan 3 bulan misalnya bangun ya, idealnya itu April ya, April udah selesai, berarti kan harus mulai bulan Februari gitu kan. April nanti Mei Maret puasa ya. Nah iya bar puasa bar badan kayak bisa ada ruangannya begitu. Jadi juga lagi nyari kemana ini ya, minta doanya teman-teman ya, mohon kepada Allah supaya kita diberi. Dulu kita sudah rencana tapi ya Allah yang menentukan. Yang Janin Lor itu sudah fix 100% udah kesini disurvei 2 kali deal bisa pulih bantuan. 2 ruang kelas, 1 masjid. Main banget. Ketabrak corona, bubar ini. Ditakoni bingung, sing nyalurna ya bingung, kanane bingung ya. Sampai sekarang belum. Nanti mudah-mudahan ada ini. Unang apa siapa ya Dam ya. Sore iki baen kae. Ini besok Ilmi mau ke sana. Ngomong hari unang ini jadi mbok pas karo kowe. Mas kae anu emine dibangun lho. 4 ruang lah. Oh Pak Yong lagi mending kowe jajal mbok menawane. Jadi itu kalau lagi mood gitu. Vespanya kayak pira kayak 300 kayaknya motornya. Ini sudah komplit ini. Jadi itu harapan saya, silakan kreativitas ya Pak ya, mencari murid, silakan dijangkau sejangkau yang ada. Anak TK PAUD jaluk dihampiri aja kok tak izin orang usah mampir baik diobrolin gurunya. Kalau ketemu orang tuanya ya. Mulai sekarang ini dicatat nomornya, aja wis ketemu anu orang itu jenengane apa orang dana nomor iki wis angel ilang. Dicatat nomornya, nyun sewu anu nomornya gitu. Nah, HP-ne
kemudian ditindaklanjuti. Soalnya kita persaingannya sekarang ketat sekali. Ya, sekolah-sekolah sekarang sudah bangkit. Malah sing guru-guru mau nang sekolah Muhammadiyah, sing nang sekolah negeri kayak nang sekolah Muhammadiyah anu boleh akrobat. Jadi kita jangan sampai. Saya kira demikian nggih Bung nggih. Saudara semuanya luar biasa. Saya senang dan mungkin kalau ada tanya jawab atau dialog ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa, mungkin karena sudah lapar ini. Ya. Kalau ini ya memang kelebihannya di situ, mangane enak, bukan angel. Kulit batir sih mangan enak, kan mangan orang enak aku juga susah nyengi bocor doyan mangan. Orang gelem untung-untung kan angel. Ini lumayan. Saya kira demikian, saya Titin, mungkin ada hal lain ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.